Selamat di sini masih siang ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada ISMKI yang telah mengundang saya dan terima kasih juga Ibu Yuli yang telah mengizinkan saya untuk presentasi lebih awal ya. Memang judul ini sangat menarik ya. Bagaimana peluang dan tantangan pembukaan 300 Fakultas Kedokteran. Saya sebagai staf pengajar di FKUI dan juga menjadi bagian dari Pokjanas serta komite bersama Kemendikbudristek Dikti dan Kementerian Kesehatan mungkin mempunyai beberapa slide yang kurang lebih sama dengan Pak Menteri karena kita mengkajinya bersama-sama, tapi ada beberapa perspektif yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang ingin saya soroti adalah bahwa sebetulnya sistem pelayanan kesehatan maupun sistem pendidikan itu merupakan sebuah keadaan adanya supply and demand ya. Bagaimana kita akan menyiapkan dokter, jumlah jenis, dan hal-hal yang lain itu sangat tergantung pada permintaan ataupun keadaan di dalam sistem pelayanan kita. Tarik-menarik atau saling memenuhi kebutuhan antara keduanya ini sudah disadari, tetapi tidak hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia sudah menyadari bahwa sistem pendidikan itu sebaiknya mensuplai jenis dan jumlah dokter yang sesuai dengan harapan pelayanan kesehatan. Namun tentu saja pelayanan kesehatan nanti perlu menghitung dengan baik dan mendesain dengan baik apa jenis dan dokter apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Namun demikian kita juga mesti melihat bahwa masalah kesehatan di Indonesia itu bukan masalah kecil ya. Ini masalah yang cukup pelik dan kelihatannya dari tahun ke tahun usaha-usaha kita untuk memenuhi atau menurunkan angka-angka kesakitan dan kematian ini nggak gampang gitu ya. Eh, Masih jauh dari apa yang kita cita-citakan atau kita targetkan. Sebagai contoh, sejak 10 tahun kita belum bisa mencapai target stunting menjadi 14%. Artinya 14%, 14 per 100 kali jumlah penduduk kita. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan kalau kita 1% saja ingin menjadi mahasiswa kedokteran, kita akan kalang kabut karena sebagian besar mungkin kemampuan mereka untuk melakukan critical thinking itu sangat terbatas. Angka kematian, sebut aja Pak yang ada di masyarakat umumnya nilai kita tinggi. Kasus TB baru tinggi juga. Ketersediaan tenaga spesialis ternyata kita urutan ke 147 di dunia. Artinya kita masih sangat membutuhkan banyak dokter spesialis. Nggak hanya penyakit dalam ataupun opsi, tapi hampir sebagian besar dokter spesialis. Namun kalau Indonesia mau mendesain, karena tenaga orang dan biayanya sangat tinggi, kita harus mendesain dokter spesialis apa yang sangat kita butuhkan saat ini. Indonesia juga kehilangan devisa 180 T karena sebagian besar ada orang-orang yang berobat ke luar negeri. Bahan baku kita dan bahan bahan baku obat kita dan alat-alat kesehatan kita masih impor. Jadi sangat-sangat memprihatinkan sebetulnya ya. Namun di balik itu semua ada sebuah industri kesehatan yang juga sedang melihat-melihat keadaan Indonesia. Karena Indonesia merupakan pasar yang sangat seksi untuk apapun mau dijual di sini. Ya, jadi kita tidak bisa memalingkan perhatian kita dari masalah-masalah yang harus kita lihat secara helikopter view. Kalau kita ingin memperbaiki masalah kesehatan di Indonesia, tentu saja pemenuhan sumber daya manusia itu hanya merupakan satu dari sekian banyak yang harus diperbaiki. Baik health systemnya, resilience-nya, juga sistemnya. Tanpa ini diperbaiki, maka kita sebetulnya belum cukup melakukan perbaikan yang signifikan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang seutuhnya. Jadi kalau mahasiswa ingin melihat pelayanan kesehatan di Indonesia, sebaiknya jangan terpaku hanya pada 300 fakultas kedokteran atau sumber daya manusia, tapi mesti melihat secara komprehensif bagaimana memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia. Oleh sebab itu, Anda nggak bisa tuh hanya mahasiswa fakultas kedokteran saja yang mentelaah masalah ini. Anda harus bergabung, sebaiknya bergabung dengan teman-teman yang ada di public health.
bergabung dengan teman-teman yang ada di nurse, keperawatan, dan bergabung dengan teman-teman di farmasi ataupun di teknik untuk mencoba menganalisis bagaimana sebaiknya kita sebagai orang muda nih ingin memberikan usulan perbaikan pada pemerintah. Jika hanya Anda saja yang mentelaah hal ini, Anda akan fokus pada dokternya, tidak berfokus pada sistem pelayanan secara keseluruhan. Jadi saya usulkan Anda agar melakukan kolaborasi dengan berbagai sistem ilmu yang lain untuk mencoba mentelaah ini bersama. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan rencana untuk transformasi sistem pelayanan kesehatan. Dalam transformasi sistem pelayanan kesehatan, apa yang saya sudah ceritakan tadi, kemungkinan besar ada di dalam transformasi ini. Namun, yang harus kita follow up dan harus kita perhatikan baik-baik adalah bagaimana pelaksanaannya. Indonesia ini sangat terkenal pandai membuat paper. Membuat paper artinya membuat kebijakan-kebijakan. Tetapi masih perlu perbaikan-perbaikan yang signifikan di dalam pelaksanaannya. Itu kita udah dari dahulu kala udah tahu ya. Oleh sebab itu, untuk transformasi yang sekarang ini, nggak bisa kita hanya memperhatikan masalah dokter, masalah perawat, masalah alat kesehatan, masalah obat, bahkan hal-hal yang lain pun harusnya merupakan hal yang kita perhatikan. Sehingga kolaborasi itu sangat merupakan hal-hal penting ya. Kalau Presiden Prabowo kita yang baru memang mempunyai komitmen. Dan kalau kita perhatikan, komitmennya itu kurang lebih ada kaitannya dengan transformasi pelayanan kesehatan, yaitu makanan bergizi untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu intinya adalah pelayanan kesehatan primer dan perlunya ada pelayanan rujukan. Membangun rumah sakit modern bukan soal modernnya, tetapi di setiap wilayah kota dan desa diharapkan ada sebuah pelayanan kesehatan yang baik. Mungkin alatnya modern, mungkin gedung yang modern, tapi yang paling penting dari semua itu adalah sumber daya dan sistem pelayanan kesehatannya itu memang mesti mengadopsi eh, cara-cara global memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini pun kita lihat beliau ingin membangun di kabupaten, kota, dan puskesmas. Artinya beliau melihat bahwa konsep eh, wilayah yang tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan itu merupakan hal yang ingin dikerjakan oleh beliau gitu ya. Kemudian masalah kekurangan dokter dengan menambah dokter dan memberikan beasiswa tadi sudah disampaikan oleh Pak Satrio. Pertanyaannya adalah apakah benar WHO menganjurkan 1:1000 dokter? Ada beberapa kepustakaan yang mengatakan WHO itu tidak pernah mengatakan harus 1:1000. Tetapi dia mengatakan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakter market, health labor market di negara masing-masing. Kita lihat nih, Indonesia paling rendah atau mungkin ada yang lebih rendah lagi ya, mudah-mudahan 0,4. Tetapi United States, Arab, Jerman, Sweden, New Zealand, walaupun angka estimasi perbandingan pasien dengan dokternya sudah melebihi 1:1000, mereka adalah termasuk negara-negara yang masih kekurangan dokter di dunia. Artinya, sangat perlu kita menghitung sebetul-betulnya kebutuhan kita berapa sih, agar 1:1000 ini tidak merupakan rumus yang kita ambil secara membabi buta, gitu ya. Tetapi harus kita perhitungkan baik-baik bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dikti. Ini adalah desain secara keseluruhan tentang pendidikan kedokteran ataupun pendidikan tenaga medis di Indonesia. Yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah mendesain jumlah kualifikasi jenis apakah dokter subspesialis ataupun spesialis, dokter layanan primer, berapa, di mana yang membutuhkannya. Karena nggak bisa mengatakan 1:1000, kemudian kita tidak bisa memetakan Jakarta mungkin udah nggak butuh lagi. Medan mungkin nggak butuh lagi, Sumatera Utara. Jawa Timur mungkin nggak butuh lagi. Tapi yang sangat membutuhkan NTT misalnya, atau Papua. Di situ dihitung betul-betul karena jumlah penduduk di sana belum tentu sama dengan penduduk di Jakarta.
Ya, kalau kita hitung secara keseluruhan, kemungkinan kita banyak jauh meleset. Untuk membuat desain ini tentu kita perlu mengetahui di masa depan dokter seperti apa sih yang dibutuhkan. Apakah dokter seperti saya, apakah dokter seperti dokter Niko, atau dokter yang memang mestinya mempunyai kemampuan-kemampuan yang jauh dari jangkauan kita. Artinya, mulai saat ini kita harus membuat suatu perencanaan tentang what kind of doctor yang dibutuhkan. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Satrio. Kemudian untuk mewujudkan ini tidak ada cara lain kecuali Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, KKI, Konsil, Kolegium harus bekerja sama untuk membuat ramuan dokter seperti apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, berapa jenisnya, dan bagaimana kita mendistribusikannya ke eh, daerah-daerah. Sebagai contoh, FKUI setiap tahun menghasilkan kurang lebih 200 200 mahasiswa kedokteran. 200-200-nya kemana sih? Yang saya tahu 200-200-nya mencari hidupnya masing-masing. Ya kan? Syukur-syukur dapat tempat, syukur-syukur bisa spesialisasi. Yang lain kita nggak tahu. Artinya FKUI, FKUNER, dan FK-FK yang lain yang ada saat ini itu hanya memproduksi. Tetapi bagaimana negara atau Indonesia ini menyerap apa yang sudah kita produksi, no one knows. Berapa yang diserap oleh Papua, nggak ada yang tahu. Dikatakan dokter nggak mau ke Papua. Ya, bukan dokter nggak ke Papua. Papua berapa? Berapa lama kita di sana? Bagaimana penggajiannya, bagaimana keselamatannya. Ini sangat penting karena waktu kita mendidik dokter itu uang yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, baik oleh staf pengajar maupun orang tua Anda itu udah sangat banyak gitu ya. Jangan sampai dokter itu tidak selamat dalam proses pelayanannya. Nah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikti, Konsil, Kolegium itu harus bersatu padu membuat standar nasional pendidikan tenaga medis yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Bukan saat ini, paling tidak 10 tahun ke depan itu harus ada. Standar nasional pendidikan tenaga medis ini nanti diturunkan, disesuaikan dengan standar perguruan tinggi. Ya, apakah perguruan tinggi Anda itu direncanakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia? Anda spesifik, Anda harus menangani masalah pangan di Indonesia. Oleh sebab itu, universitas tersebut mestinya nggak usah membuat fakultas kedokteran. Wong masalah pangan kita belum selesai. Atau ada universitas yang ditugaskan oleh negara untuk mengatasi masalah teknik di Indonesia, misalnya. Ya nggak usah bikin fakultas kedokteran, wong tekniknya aja belum selesai kok. Kan gitu ya. Nah, fokus-fokus seperti itu menurut saya sangat dibutuhkan. Setelah universitas itu mempunyai standar perguruan tinggi, maka khusus untuk pendidikan kedokteran ada yang namanya kurikulum pendidikan kedokteran. Di dalam kurikulum itulah rancangan-rancangan yang ada di standar nasional pendidikan tenaga medis itu diterjemahkan. Waktu dia diterjemahkan akan tersusun berapa standar SDM yang dibutuhkan, berapa standar fasilitas yang dibutuhkan, berapa standar misalnya untuk pendidikan klinik rumah sakit pendidikan yang dibutuhkan, bagaimana evaluasinya dan sebagainya. Umumnya waktu kita mendidikkan fakultas kedokteran, seakan-akan standar ini sudah bisa kita capai. Tapi pelaksanaannya di dalam kurikulum ini biasanya sangat banyak kekurangannya. Sebagai contoh, silakan hitung dan silakan cari berapa dosen anatomi yang ada di Indonesia. Jumlahnya sangat terbatas. Berapa banyak dosen faal misalnya. Itu sangat terbatas. Artinya dosen-dosen yang kita atau mahasiswa yang kita keluarkan menjadi dosen, menjadi dokter, kemungkinan besar basic knowledge-nya itu lebih kurang dibandingkan dengan teman-teman kita yang memiliki dosen yang cukup. Ya, bagaimana fasilitas praktikumnya?
Nah, harus kita lihat lagi gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini harus Anda perhatikan. Walaupun kita sudah bisa atau sudah mau atau sudah mampu mengadaptasi dari ACGME, tetapi begitu kita menerjemahkannya ke dalam standar nasional pendidikan tinggi, kita nggak bisa hanya asal apa ya, jiplak. Karena setiap negara mempunyai kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, di dalam standar nasional pendidikan tinggi itu dibuat beberapa kriteria-kriteria. Pertama, dia harus inspiratif, tidak preskriptif, dan mendorong pengembangan IQ. Kemudian ada framework yang minimal, ya, ada harus ada framework yang minimal. Kemudian mendorong agar universitas itu mempunyai keunikan di dalam setiap program studinya. Sebagai contoh, kalau di eh, perguruan sebuah perguruan tinggi di timur, dia mengkhususkan kepada eh, tourism, medical tourism. Harus terjemahkan dulu yang dimaksud medical tourism itu apa gitu ya. Dan waktu Anda ingin mengajarkannya kepada mahasiswa, bagaimana Anda mengajarkannya, apa kurikulumnya, dan bagaimana mengevaluasinya. Karena terus terang saya cukup banyak membantu fakultas-fakultas kedokteran membuat standar ini atau membuat kurikulum. Waktu di kertas, kurikulumnya keren banget gitu ya. Wih, mau mau jadi ini dan mau menjadi itu. Tetapi waktu di dalam proses pelaksanaannya kurang bagus dan hasil akhirnya ujian UKMPP-nya banyak yang tidak lulus. Ini mencerminkan di dalam proses pendidikan di Fakultas Kedokteran tersebut ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Salah satu yang paling penting tidak terpenuhi oleh banyak fakultas kedokteran adalah sumber daya manusia dosennya. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Selain dosen biomedik, ada lagi yang kita kurang, yaitu dosen di klinik. Saya adalah seorang dokter spesialis mata. Kalau saya baru lulus 1 tahun, 2 tahun, it doesn't mean saya sudah menjadi dokter spesialis mata yang mahir di seluruh pendidik, di seluruh komponen penyakit mata. Mungkin saya masih khusus untuk infeksi dan sebagainya gitu ya. Jadi seorang dokter spesialis yang baru lulus 2 sampai 5 tahun itu belum tentu menguasai seluruh penyakit. Yang akan dia kuasai adalah penyakit-penyakit yang sering dia temui. Dan yang kedua, 5 tahun selesai menjadi dokter, nggak tiba-tiba saya bisa menjadi dosen. Karena fungsi dosen itu mentransformasikan mahasiswa-mahasiswa SMA untuk menjadi dokter. Proses itu bukan proses yang gampang. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan anak dan menginginkan anaknya tumbuh dewasa dan cerdas. Itu perlu proses, gitu ya. Jadi nggak bisa serta-merta seperti itu. Nah, namun demikian, standar nasional pendidikan kedokteran kita memang sudah didesain agar fakultas kedokteran maupun perguruan tinggi mempunyai keleluasaan untuk memberikan keunikan-keunikan di dalam pendidikannya sehingga eh, seluruh fakultas kedokteran itu ada komponen-komponen yang sama, tapi ada komponen-komponen yang mungkin berbeda. Ini saya jelaskan kembali tentang keterbatasan jumlah dosen ya. Kalau saat ini 123 program studi dokter mempunyai 10.938 dan jumlah mahasiswanya sekian. Anda bisa kalkulasi tuh, satu orang dosen itu melayani berapa orang mahasiswa. Ini kalau pendidikannya pendidikan sarjana kedokteran. Begitu dia masuk menjadi sarjana, menjadi dokter, pendidikan dokter, maka jumlah yang bisa ditangani oleh seorang dosen itu makin rendah. Karena kita harus menguasai apakah dia sudah melakukan cara melakukan tensi dengan baik dan benar. Apakah dia memasukkan jarumnya dengan baik dan benar dan sebagainya. Apakah dia menguasai memberikan dosis antibiotik dan sebagainya. Itu daya kontrol seorang dosen nggak bisa tiba-tiba dinaikin ya 1:15. Nggak bisa. Karena daya kontrolnya itu memang sangat terbatas karena dia harus mengawasi dengan baik. Jika kita menaikkan jumlah prodi kedokteran, maka akan dihasilkan jumlah lulusan dokter yang saat ini 17.000
17.000 itu nggak seluruhnya diserap oleh daerah loh. 17.000 ini kalau kita naikkan menjadi sekian persen, misalnya 50%, maka akan membutuhkan dosen yang lebih banyak dan akan menghasilkan lulusan yang lebih banyak. Kalau dia lulus tapi tidak bisa masuk ke dalam pendidikan selanjutnya, maka akan ada sejumlah dokter yang kemungkinan besar bertumpuk di puskesmas misalnya. Tapi di puskesmas-puskesmas yang di kota-kota besar. Tentu ini sangat tidak kita inginkan. Kementerian Kesehatan selalu mengatakan kekurangan dokter di tempat-tempat terpencil. Ini 17.650 kenapa nggak bisa diserap ya? Kita kan juga bingung ya. Kita udah menghasilkan segini banyak, kenapa juga masih kurang lagi? Kurang lagi kemungkinan adalah distribusinya. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa di dalam pendidikan kedokteran, kita nggak bisa mempunyai dosen dan satu lagi pendidik klinis yang tidak mempunyai kesetaraan di dalam kemampuan mendidik maupun kemampuan pengetahuannya untuk mentransformasikan ilmu. Kita juga nggak bisa punya profesor dan profesor klinik yang kemungkinan besar di eh, tidak mempunyai kualitas yang kurang lebih sama. Harus sama. Oleh sebab itu, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan itu memang wajib dan patut bekerja sama dengan baik. Di dalam Undang-Undang Kesehatan sudah ada konsep tentang kewilayahan yang sebetulnya dikembangkan dari sistem kesehatan akademik, di mana kita menginginkan Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Jejaringnya itu bekerja sama dengan kuat sedemikian rupa sehingga kalau dia ada di rumah sakit tersier, maka dia bisa membina rumah sakit yang ada di sekundernya. Dan rumah sakit sekunder ini bisa membina pelayanan kesehatan di puskesmas. Sedemikian rupa sehingga pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun tersier ini dapat digunakan untuk pelayanan yang kurang lebih setara dan dapat digunakan untuk pendidikan S1, S2, spesialis maupun subspesialis. Dan di academic health system ini dapat dilakukan penelitian yang berbasiskan kepada masalah kesehatan yang ada di tempat mereka. Jika Anda pergi ke Sumatera, taruhlah satu provinsi di A, mereka selalu mengatakan kurang jantung sekian, kurang oksigen sekian, kurang anak sekian, kurang penyakit dalam, jumlahnya berlimpah-limpah. Oke, kurangnya banyak banget. Terus saya tanya, bagaimana Bapak ingin mencapai atau memenuhi kebutuhan dokter spesialis ataupun dokter di tempat Bapak? Ya, kita sudah minta ke pusat, tapi pusat tidak bisa memberikan. Kenapa Bapak nggak mengusahakan? Kan Bapak punya fakultas kedokteran di sini. Ternyata tidak ada hubungan yang terkait dengan erat antara fakultas kedokteran dengan dinas kesehatan di sana. Artinya seperti saya katakan tadi, begitu lulus silakan Anda mencari jalan hidup masing-masing. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Padahal yang kita inginkan adalah justru lulusan itu harus ditangkap dong dengan daerah. Harus ada daya daya serap dari daerah terhadap dokter-dokter yang dihasilkan. Nah, dengan sistem pelayanan, dengan sistem academic health system ini, kita sudah bisa memetakan kemampuan fakultas kedokteran dan juga daya serap pemerintah-pemerintah daerah di tempat-tempat yang ada. Namun demikian, pemerintah daerah ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan ataupun kendala-kendala untuk menyerap seluruh daya yang sudah dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran. Yang ini mesti kita perbaiki dengan bagus. Ini tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan yang akan datang yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Pendidikan dengan Undang-Undang Kesehatan adalah uh, mengkaji kembali supply and demand-nya, melakukan pembaruan pada standar pendidikan kedokteran yang diselaraskan dengan global maupun nasional, mesti adanya kerjasama yang baik antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan. Kita ini misalnya FKUI dengan Rumah Sakit Cipto, dua-duanya itu adalah milik pemerintah, ya kan? Kenapa nggak bisa kerjasama? Atau Rumah Sakit Sutomo itu milik pemerintah daerah dengan FK UNER. Itu harusnya nggak usah dibilang ini uang kamu, ini uang saya gitu kan? Ya emang sama-sama ini uang kita yang harusnya kita desain bersama untuk menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya.
Oleh sebab itu pun Menteri Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan harus bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri untuk menciptakan ini nih. Karena nggak bisa kalau enggak kita yang mengatakan, kalau kita mahasiswa mengatakan Anda harusnya begini begini begitu, kalau mereka nggak mau kita juga nggak bisa gitu ya. Artinya mesti ada pemahaman yang baik eh, dari pemerintah bahwa masalah kesehatan itu harus dilaksanakan atau harus ditanggulangi bersama. Nah, masalah yang sekarang menurut saya perlu Anda kaji sendiri atau Anda kaji bersama dengan mahasiswa kedokteran maupun bidang keilmuan yang lain adalah bagaimana kita bisa berperan dari pelayanan kesehatan, memperbaharui atau menambah nilai dari pelayanan kesehatan ini. Karena kalau Anda mendengarkan saya, Anda mendengarkan Menteri Dikti, Anda mendengarkan Pak Bus, Anda mendengarkan Ibu Yuli, Anda mendengarkan pendapat kami. Yang ingin saya dapatkan adalah mana pendapat anak muda, ya kan? Saya, kami mencoba mendesain masa depan untuk Anda. Tapi Anda nggak bisa mengatakan, ya udahlah tolong desainin untuk saya. Kalau nggak setuju saya komplain, kalau setuju ya saya jalani. Nggak bisa begitu. Anda mesti berpikir sendiri, sebetulnya in the future, bagaimana Anda ingin berperan gitu loh. Berperan iya tentu sebagai dokter, tapi bagaimana peran itu bisa lebih nyata dan lebih fokus, nggak setiap kali Menteri Kesehatan baru, Menteri Dikti baru bilangnya kekurangan dokter terus gitu kan. Itu satu. Jadi Anda nggak bisa kami cekoki dengan pemikiran kami. Anda harus berpikir sendiri, cari buku sendiri, cari pengalaman di luar negeri, bilang kepada pemerintah, menurut pendapat kami begini. Sumpah Pemuda tuh dulu begitu, nggak di nggak dikasih oleh Belanda. Kamu harus bikin Sumpah Pemuda. Pemudanya sendiri yang mengatakan gue mau bersumpah seperti ini gitu ya. Itu menurut pendapat saya sangat penting Anda kaji atau Anda dapatkan. Yang kedua, yang saya pikirkan atau yang saya rasa Anda perlu kerjakan adalah memang berkumpul dengan bidang kesehatan yang lain untuk mencoba mendapatkan solusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Begitu juga untuk pelayanan kesehatan gigi dan perawat. Yang ketiga, selama Anda menjadi mahasiswa, belajar sungguh-sungguh. Karena Anda harus menjadi dokter yang paling bagus, tidak saja untuk melayani pasien Anda, tetapi Anda juga harus mempunyai kemampuan melakukan advokasi kepada pemerintah. Pemerintah kalau tidak diberikan advokasi, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dia pikir benar. Justru pendapat-pendapat kaum muda ini akan sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan suatu solusi yang lebih komprehensif, mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keinginan anak muda ke depannya menangani pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata atau hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.